Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur petani dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat sekeluarga, sehingga dalam bekerja di bidang pertanian Anda selalu mendapatkan yang terbaik. Kali ini sengaja sedulur petani mengunggah, karena maraknya sekarang ada 27 provinsi anak-anak yang gagal ginjal, sehingga anak-anak yang kena demam ataupun panas sampai sekarang banyak sekali tidak boleh minum sirup karena ada zat apanya, sehingga mereka anak di usia 12 tahun ke bawah itu ada yang sampai harus kehilangan nyawa. Di sini sedulur petani sengaja mengunggah ini adalah obat zaman dahulu atau dari leluhur kita, yang mana obat ini juga sangat mujarab, bisa untuk menurunkan panas atau demam, atau bahasa Banyumase kuwi anggar wong kenang sawan, bocah kenang sawan kuwi diolesi kiye alhamdulillah diberi kesembuhan. Ada 7 macam jenis yang akan sedulur petani yang akan digunakan untuk pengobatan demam atau panas. Yang pertama itu ini Anda lihat, ini namanya bengle. Yang kedua kunyit. Yang ketiga bawang merah. Yang keempat ini Anda lihat bawang putih. Kemudian ada jahe. Ini bisa digunakan jahe merah ataupun jahe biasa bisa. Kemudian kencur. Ditambah lagi ini tanaman yang biasanya itu di sawah-sawah ada atau di Blumbang, itu namanya dringo. Nah, dari jumlah 7 ini apabila disatukan, itu orang kuno bilang itu namanya sambetan. Nah, sambetan ini sebenarnya bisa digunakan untuk pengobatan panas atau demam. Bisa panas itu disebabkan karena anak itu jatuh, bisa disebabkan karena akibat hal-hal di luar akal manusia atau yang disebut sebagai sawan, atau anak itu ketemper makhluk halus ya. Nah, semuanya bahan ini dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, diiris-iris seperti ini, tipis-tipis ya, seperti Anda lihat. Nah, ini tipis-tipis. Ini benglenya. Kemudian ini tipis juga bawang merah. Ini jahenya. Ini dringonya. Ini kencurnya. Ini bawang putihnya. Ini kunyitnya. Nah, semua bahan-bahan yang sudah diiris tipis-tipis ini semuanya itu ditumbuk halus, diciri ataupun di blender supaya lembut, dikasih air sedikit ya. Kemudian nanti ditaruh di sini pakai mangkok. Nah, alatnya yang digunakan itu ini peso untuk ngiris-iris ini.
supaya lembut-lembut. Nah, setelah selesai semua bahan-bahan ini ditumbuk halus atau sudah diiris-iris ditumbuk halus ya. Ini ditaruh di mangkok tersebut. Setelah itu sedulur petani semuanya, ibu-ibu utamanya itu bisa menggunakan sambetan ini untuk mengoles anak yang sedang kena panas atau demam. Nah, sebelum dioleskan ke anak, itu Anda atau sedulur petani itu berdoa dulu supaya bisa lebih bermanfaat untuk kesembuhan putra-putri panjenengan, yaitu dengan cara berdoa atau memakai doa Al-Fatihah 3 kali, kemudian disebulkan ke yang ini yang sudah ditumbuk itu. Setelah itu baru dioleskan utamanya ke tengkuk bawah kepala, kemudian di belakang telinga, kemudian di bangkekan atau beyekan, kemudian di lengan, kemudian dicengklok. Wong Jawa ngomong, wong Banyumas ngomong ke cengklok. Kemudian di kaki seluruhnya itu diborai atau diolesi itu. Secara otomatis ini ceritanya orang kuno ya. Apabila anak itu kena sawan atau ketemper makhluk halus cara wong Banyumas, itu ibaratnya sedulur petani itu buang air besar dilihat oleh sendiri, terutama itu akan menjadi jijik kan. Demikian juga dengan sambetan ini, yang sambetan ini digunakan untuk tadi menyembuhkan sakit demam atau panas. Itu sama saja makhluk halus itu melihat sambetan ini juga akan jijik, sehingga dia akan pergi dari tubuh anak yang demam atau panas tersebut. Nah, sebenarnya secara ilmiah atau secara nyata ini pun mengandung zat yang panas. Kemudian bengle juga panas, itu untuk saraf. Kemudian ini jahe bawang merah juga panas, ini panas. Semuanya itu hampir semuanya panas. Nah, dengan adanya panas dengan panas, secara otomatis kalau dulu sedulur petani diajar IPA plus dengan plus akan menjadi min dengan min akan menjadi plus. Demikian juga seperti itu. Jadi misalnya panas, kemudian nanti diborai atau dibedaki dengan sambetan ini, kan panas juga, airnya dia itu akan dingin. Mudah-mudahan dari bahan-bahan ini bisa bermanfaat untuk sedulur petani dimanapun Anda berada, sehingga putra-putri panjenengan yang sekarang misalnya lagi sakit kena demam itu bisa disebabkan karena jatuh. Biasanya kalau jatuh separuh badan dari kepala sampai tengah-tengah badan itu panas, sedangkan ke bawah itu biasanya dingin. Itu menunjukkan bahwa anak itu habis jatuh. Nah, kalau habis jatuh itu biasanya dipijat dulu. Nah, karena Kang Didit atau sedulur petani itu sebagai herbalis dan sebagai terapis dengan cara pijat, oleh sebab itu kali ini videonya sedulur petani sengaja mengunggah yang pertama itu tadi sambetan, dan itu part 1, nanti akan ada part 2, part 3, part 4, yaitu dalam hal untuk mengatasi panas badan atau
demam pada anak-anak di usia 12 tahun ke bawah. Semoga bermanfaat. Semoga sedulur petani selalu sehat, putranya sehat. Dengan adanya sehat akan menjadi yang terbaik untuk panjenengan semua. Demikianlah mudah-mudahan sekelumit yang telah dijelaskan oleh sedulur petani, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita ikut menjaga sehatnya calon-calon anak Nusantara atau calon-calon anak bangsa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa loncengnya ditekan, kemudian di like. Silahkan Anda beri komentar. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Semuanya ini hanya sebagai sarana. Sedangkan orang sakit itu penyembuhan utamanya itu dari hati atau kolbunya sendiri, bahwa saya yakin optimis sembuh. Sedangkan yang 25% itu sarana-sarana yang tadi ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan Anda putra-putrinya selalu sehat. Tidak lupa salam santun, salam seduluran, rahayu untuk sedulur petani dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.